Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Istiana, jurusan Ilmu Pendidikan Sosial dari Universitas Islam Negeri Malang semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa. Yang pertama yaitu pengertian bahasa, yang kedua proses terciptanya bahasa atau asal muasal bahasa, yang ketiga yaitu sejarah bahasa di Nusantara, dan yang ketiga yaitu unsur-unsur dalam bahasa. Yang pertama yaitu pengertian bahasa. Bahasa merupakan unsur kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia sebagai alat interaksi makhluk sosial untuk berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya. Bahasa tidak dapat dipisahkan dengan manusia karena bahasa merupakan identitas bagi setiap orang di daerah atau negara tertentu. Karena setiap daerah itu pasti memiliki bahasa yang berbeda dengan daerah lainnya. Jadi bahasa ini saling berkaitan dengan manusia. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya bahasa karena setiap harinya manusia pasti akan berkomunikasi dengan orang lain. Menurut Sunario, bahasa diartikan sebagai sebuah struktur budaya yang memiliki kedudukan, fungsi, serta peran ganda. Bahasa menjadi akar serta produk dari sebuah budaya yang juga memiliki fungsi sebagai sarana berpikir, pendukung pertumbuhan, dan juga perkembangan dari ilmu pengetahuan serta teknologi. Jadi, menurut Sunario, bahasa ini menimbulkan adanya unsur pendukung yang menjadi penyebab adanya pertumbuhan dan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Asal mula bahasa berasal dari aksara. Bukti tertua mengenai keberadaan aksara Nusantara yaitu berupa 7 buah yupa yang bertuliskan prasasti mengenai upacara Waprakeswara yang diadakan oleh Mulawarman Raja Kutai di daerah Kalimantan Timur. Tulisan pada yupa tersebut menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sangsekerta. Berdasarkan tinjauan para ahli, bentuk huruf Pahlawa pada yupa tersebut dibuat pada sekitar abad keempat. Dan setidaknya setelah abad keempat tersebut, bangsa Indonesia mengenal bahasa yang kemudian dikembangkan dengan bahasa lisan. Akar paling tua dari aksara Nusantara yaitu aksara Brahma India yang berkembang menjadi aksara Pallawa di Asia Selatan dan Tenggara antara abad ke-6 hingga abad ke-8. Aksara Pallawa kemudian berkembang menjadi aksara Kawi yang digunakan pada periode Hindu-Buddha di Indonesia antara abad ke-8 hingga abad ke-15 dengan beberapa variasi dan turunan yang digunakan dalam lingkup daerah tertentu. Daerah Indonesia merupakan turunan aksara Pallawa yang berasal dari bangsa India Selatan. Aksara Jawi, aksara pegon dan aksara bilang-bilangan merupakan turunan dari abjad Arab, sedangkan aksara Nagari berasal dari daerah India Utara. Baik aksara Pallawa maupun aksara Nagari adalah turunan dari aksara Brahmi yang menjadi induk semua aksara di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Jadi, kesimpulannya, semua bahasa atau aksara dan aksara itu berasal dari aksara Brahmi dari India yang kemudian berkembang menjadi aksara Jawa, aksara Jawi, dan seiring dengan keadaan dan perpindahan penduduk, maka bahasa itu berpencar ke daerah masing-masing dan masyarakat itu menyesuaikan dengan kebudayaan dan adat yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, kenapa bahasa di tiap-tiap daerah itu berbeda. Yang ketiga yaitu sejarah bahasa di Indonesia. Di sini saya mengambil bahasa Jawa dan bahasa Melayu.
di mana asal-muasal bahasa Jawa bermula sejak abad ke-9 dalam bentuk bahasa Jawa kuno. Kemudian berevolusi dan menjadi bahasa Jawa baru sekitar abad ke-15. Bahasa Jawa awal ditulis dengan aksara India berupa aksara Jawa yaitu Hanacaraka yang sering kita pelajari pada jenjang sekolah dasar. Kemudian diadaptasi menjadi aksara Jawa masa kini dan ditulis dengan huruf Latin atau alfabet Latin. Jadi aksara Jawa ini yang pertama yaitu aksara Jawa kuno, kemudian berevolusi menjadi aksara Jawa baru yang ditulis dengan huruf Latin. Yang kedua yaitu bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Melayu dimulai sejak abad ke-7 yang tercantum pada peninggalan kerajaan Sriwijaya dan Wangsa Sailendra. Tulisannya menggunakan aksara Pallawa yang kemudian dikembangkan dipengaruhi oleh keadaan sekitar dan kemajuan teknologi, sehingga bahasa Melayu ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno ini berkembang mulai abad ke-7 sampai abad ke-13. Yang kedua yaitu bahasa Melayu klasik. Pada bahasa Melayu klasik ini mulai ditulis dengan huruf Jawi sejak abad ke-15. Dan yang ketiga yaitu bahasa Melayu modern. Bahasa Melayu modern ini berkembang sejak abad ke-20 pada masa Kesultanan Malaka. Yang terakhir yaitu unsur-unsur dalam budaya, unsur-unsur dalam bahasa. Unsur-unsur dalam bahasa itu ada 5 bagian. Yang pertama yaitu fonem. Fonem yaitu bunyi ucapan yang bisa digunakan untuk membedakan arti satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu morfem. Morfem adalah unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan antara kata dengan aturan suatu bahasa. Kalau di Indonesia itu menggunakan Kamus Bahasa Indonesia yang telah resmi dan disesuaikan. Yang ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis yaitu penggabungan kata menjadi kalimat berdasarkan aturan sistematik yang berlaku pada bahasa tertentu. Yang keempat yaitu semantik. Semantik adalah proses mempelajari arti dan makna dari suatu bahasa yang dibentuk dalam satu kalimat. Yang kelima yaitu diskurs. Diskurs adalah mengkaji bahasa pada tahap percakapan, arafak, bab, cerita, atau alur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya